Assalamualaikum, apa kabar Brody? Buat kalian yang hobi gaming tapi cuma punya anggaran 3 jutaan bikin mendang-mending, tonton saja video ini sampai ending. Karena admin sudah buatkan daftar smartphone gaming yang harganya sudah mulai miring. Terlebih hiburan itu memang penting, tidak hanya buat gaming. HP lancar buat scrolling, editing, dan multitasking juga poin yang sangat penting. Nah, tanpa banyak yaping, yuk kita gas ke smartphone pertama yang memiliki spesifikasi nggak bikin pening. Yang pertama ada Motorola Moto G45 5G. Smartphone ini dibanderol dengan harga 2 jutaan aja loh. Sekalipun secara harga smartphone ini masuk kelas entry level, tapi spesifikasinya masuk ke dalam kelas mid-range. Dibekali dengan chipset Snapdragon 6S Gen 3, fabrikasi 6 nanometer, yang mampu mencetak skor Antutu sebesar 468.450. Disupport oleh RAM 8GB, internal storage 256GB, dan memiliki RAM boost sampai 16GB. Lanjut ke sektor yang akan sering banget kalian pantengin. Layarnya menggunakan IPS LCD seluas 6,5 inci. HD+, refresh rate-nya sudah 120 Hz, udah punch hole, dan memakai proteksi dari Corning Gorilla Glass 3. Untuk sektor kameranya terdiri dari 50 megapiksel wide, kamera gimmick 2 megapiksel micro, dan kamera selfie 16 megapiksel wide. Sedangkan pada sektor sumber daya alamnya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh, disupport oleh fast charging yang sayangnya hanya sebesar 20 watt saja. Kelebihan dari smartphone ini adalah memiliki desain yang simple tapi cakep, speakernya stereo, performanya kencang, refresh rate layarnya sudah 120 Hz. Untuk kekurangan dari smartphone ini, kalian bisa lihat di layar berikut ini. Oke, kita lihat guys! Lanjut ke smartphone kedua yang diklaim memiliki performa ngebut, anti gabut, dan cocok banget buat kalian yang doyan Smartphone tersebut adalah Infinix Note 50X. Memakai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, fabrikasi 4 nanometer, dilengkapi dengan InPU 655 dan peningkatan skor Antutu sampai 60% dibandingkan dengan Dimensity 6400. Disupport oleh varian RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Dari segi chipset, memang bisa dibilang lebih kencang dari chipsetnya Motorola tadi. Terbukti dari skor Antutunya yang mencapai 600 ribuan. Bahkan kapasitas baterainya lebih besar, yaitu 5500 mAh, fast charging 45 watt, dan sudah dilengkapi dengan bypass charging yang membuat kalian aman jaya sentosa main game sambil melakukan pengisian daya dan upaya. Hehehe. Lanjut ke sektor layar. Layarnya menggunakan panel IPS LCD seluas 6,67 inci, HD+, 120 Hz, dan kecerahan puncaknya mencapai 560 nits. Untuk kameranya terdiri dari 50 megapiksel wide dan sensor gimmick pula selfie kameranya 8 megapiksel, sudah support record up to 4K 30 fps. Salah satu keunggulan dari smartphone ini diantaranya adalah desainnya cakep, layarnya sudah 120 Hz, performanya cukup ngebut, baterainya lumayan jumbo, dan fast chargingnya yang dapat diandalkan. Untuk kekurangannya sendiri, silahkan kalian lihat pada layar berikut ini. Skuy, kita lihat guys! Beralih ke smartphone berikutnya yang secara performa memang kalah ketimbang Moto G45 5G dan Infinix Note 50X. Tapi smartphone ini memiliki keseimbangan pula fitur yang melimpah. Smartphone tersebut adalah Poco M7 Pro 5G. Smartphone ini memakai chipset MediaTek Dimensity 7025, fabrikasi 6 nanometer, dan disupport oleh varian RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Lanjut ke sektor layar, layarnya menggunakan panel AMOLED seluas 6,67 inci, 120 Hz, HD+, memiliki SDR10+, Dolby Vision, kecerahan puncaknya mencapai 2100 nits, dan menggunakan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Lanjut ke sektor kamera. Dibekali dengan dual kamera yang terdiri dari 50 megapiksel wide, kamera gimmick auxiliary lens,
dan 20 megapiksel wide pada selfie kameranya. Kamera utama dan kamera selfie-nya mampu melakukan perekaman 1080p 30 fps. Lalu untuk sektor sumber daya alamnya, smartphone ini memakai USB Type-C 2.0, teknologi lithium polimer berkapasitas 5110 mAh, dan fast charging-nya sebesar 45 watt. Kelebihan dari smartphone ini adalah layarnya memakai AMOLED, 120Hz, memiliki SDR10+, Dolby Vision, bezel-nya tipis, stereo speaker dengan Dolby Atmos, dan tentunya memiliki NFC. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa lihat di layar berikut ini. Squeak, coba lihat guys! Lanjut lagi ke smartphone berikutnya guys, yaitu iQOO Z9X. Sekalipun smartphone ini sudah dirilis cukup lama, namun performanya yang stabil mampu memberikan kepuasan bagi banyak pengguna. Dibekali dengan chipset Snapdragon 6 Gen 1, fabrikasi 4 nanometer, skor Antutu di 500 ribuan, yang terkenal mampu memberikan performa tangguh, konsumsi daya rendah, dan efisiensi tinggi. Disupport oleh varian RAM 8GB dengan internal storage 256GB. Untuk sektor layarnya menggunakan panel IPS LCD seluas 6,72 inci FHD+ dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak layarnya mencapai 1000 nits. Untuk kameranya sendiri, terdiri dari 50 megapiksel wide yang sayangnya tidak ada OIS-nya, lalu 2 megapiksel depth, dan kamera selfie-nya 8 megapiksel. Lanjut ke sektor sumber daya alamnya. Menggunakan USB Type-C 2.0, teknologi lithium-ion berkapasitas 6000 mAh, dan charging-nya mencapai 44 watt. Salah satu keunggulan dari smartphone ini adalah memiliki NFC, stereo speaker, sudah 120Hz, memakai Bluetooth versi 5.1, memiliki IP rating IP64, dan kamera utamanya mampu merekam video sampai 4K. Untuk kekurangannya tentu saja banyak ya, terlebih smartphone ini sudah lama dirilisnya. So, berikut daftar kekurangan dan update harganya saat video ini dibuat. Squeak, kita lihat guys! Rekomendasi smartphone gaming terakhir ada Tecno Pova 7 5G. Kapasitas baterainya sama dengan iQOO Z9X yang kita bahas sebelumnya, yaitu sebesar 6000 mAh, tapi chargingnya sedikit lebih gede di 45 watt dan sudah support wireless charging 30 watt juga. Untuk sektor performanya sama dengan Infinix Note 50X, dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, RAM-nya 8GB dengan internal storage yang sayangnya hanya di 128GB saja untuk smartphone yang nyaris nyenggol 3 jutaan. Memang ada sih internal storage-nya yang 256GB, tapi harganya tuh masih di atas 3 jutaan. Untuk sektor layarnya menggunakan panel IPS LCD seluas 6,78 inci FHD+, dan refresh rate-nya 144Hz. Kameranya sendiri terdiri dari 50 megapiksel wide yang tidak memiliki OIS, disusul oleh kamera gimmick sebagai pemanis semata, lalu 13 megapiksel wide untuk selfie kameranya yang mampu melakukan perekaman video 4K 30 fps. Keunggulan dari smartphone ini adalah desainnya gamers banget, kapasitas baterai jumbo, fast chargingnya ngebut, support wireless charging 30 watt, dan layarnya sudah 144Hz. Sedangkan untuk kekurangannya bisa kalian lihat di layar berikut ini. Squeak, kita lihat guys! Itulah dia rekomendasi smartphone gaming di harga nyenggol 3 jutaan dikit. Gimana nih menurut kalian? Smartphone manakah yang paling worth it buat dibeli? Tulis di kolom komentar dong, admin pengen tahu. Oh iya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.